Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtianto, peserta Latsar CPNS Polri tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan meresum tentang materi manajemen ASN. ASN, aparatur sipil negara, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. PNS atau pegawai negeri sipil adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserai tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Ada juga kedudukan ASN. Sebagai ASN, kita berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Ada juga peran ASN, yaitu sebagai perancana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi serta politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada juga tugas ASN, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit dalam manajemen ASN terbagi menjadi dua, yaitu bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik, sedangkan bagi ASN menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam proses karir seorang pegawai. Ada tiga prinsip sistem merit. Yang pertama, keadilan dan kewajaran. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan penilaian kerja. Yang kedua, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Mekanisme pengelolaan ASN terbagi menjadi 4. Yang pertama, manajemen PNS, yang kedua manajemen P3K, yang ketiga pengelolaan JPT, yang keempat organisasi dan sistem informasi. Kita akan membahas manajemen P3K terlebih dahulu, yaitu terdiri dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, perlindungan. Sedangkan manajemen PNS terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Lanjut pada pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau JPT, terdiri dari 6, yaitu pertama pengisian JPT, yang kedua pengisian JPT di instansi pusat, yang ketiga pengisian JPT di instansi daerah, yang keempat penggantian pejabat pimpinan tinggi, yang kelima pengawasan dalam proses pengisian JPT, yang terakhir keenam pegawai ASN menjadi pejabat. Untuk sistem informasi, ini adalah pembahasan terakhir, yaitu sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN.
Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.